Cuaca panas ekstrim yang disertai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dalam beberapa hari terakhir melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara termasuk kota Medan. Suhu udara yang nyaris menyentuh 36 derajat Celcius membuat aktivitas masyarakat khususnya di luar ruangan terasa semakin berat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Wilayah 1 Medan menyebut kondisi cuaca ekstrim ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor atmosfer global dan regional. Forecaster BMKG, Putri Diana, menjelaskan bahwa saat ini wilayah kota Medan masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Salah satu pemicunya adalah fenomena Madden-Julian atau MJO, yakni gelombang atmosfer yang bergerak dari barat ke timur dan memicu pembentukan awan hujan. Selain itu, pola siklonik di sekitar wilayah Sumatera juga turut mempengaruhi pergerakan massa udara yang memperbesar peluang terjadinya hujan, khususnya di wilayah pesisir barat hingga lereng timur Sumatera Utara. Baik, untuk saat ini, khususnya di wilayah Kota Medan masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor global itu masih ada MJO di fase murah. Kemudian ada faktor-faktor global lainnya seperti ini, ada belokan-belokan angin dan ada pola siklonik yang mempengaruhi pergerakan massa udara di wilayah Sumatera Utara. Untuk potensi-potensinya masih didominasi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, terutama di wilayah pesisir lereng barat hingga pesisir barat dan sebagian lereng timur hingga pantai timur Sumatera Utara. Untuk kondisi bulan Mei masih kami perkirakan masih tidak terlalu berbeda dengan bulan April, karena April Mei itu sebenarnya masuk musim hujan untuk wilayah Kota Medan khususnya. Untuk dampak ke masyarakat tetap waspada akan terjadi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, terutama di wilayah pantai barat, lereng barat, dan sebagian lereng timur Sumatera Utara yang mungkin akan menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Secara umum, sebenarnya El Nino itu kan pemanasan di Samudra Pasifik. Nah, secara geografis sebenarnya agak sedikit jauh dari wilayah Sumatera Utara. Jadi kalau diprediksi kan El Nino itu akan terjadi. Namun pengaruhnya ke wilayah Sumatera Utara jika diprediksi El Nino itu dalam kategori barat bisa kemungkinan ada pengaruhnya ke wilayah Sumatera Utara. Namun sampai sejauh ini pengaruh utama yang mempengaruhi wilayah Sumatera Utara ya untuk saat ini adanya ini pola-pola konvergensi dan pola-pola lokal lain yang ada di wilayah Sumatera Utara. Kan kita tahu sendiri wilayah Sumatera Utara itu variasi topografinya sangat banyak gitu. Ada pegunungan, lalu ada di wilayah perairan juga ada, gitu, sangat bervariasi. Jadi sebenarnya faktor lokal itu sangat cukup kuat di wilayah Sumatera Utara. BMKG memperkirakan kondisi cuaca pada bulan Mei tidak akan jauh berbeda dengan April, mengingat periode tersebut masih termasuk dalam musim hujan di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Masyarakat pun dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, terutama di kawasan pesisir barat, lereng pegunungan, serta sebagian wilayah timur Sumatera Utara. Sementara itu, terkait fenomena El Nino yang kerap disebut El Nino Godzilla, BMKG menjelaskan bahwa dampaknya terhadap Sumatera Utara tidak terlalu signifikan. Fenomena pemanasan suhu laut di Samudra Pasifik tersebut memang berpotensi memicu kekeringan ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia bagian selatan seperti Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Namun kondisi geografis Sumatera Utara yang didominasi pegunungan dan perairan membuat pengaruh lokal lebih kuat sehingga potensi hujan tetap terjadi. Dari Medan, Iwan Gunadi, Orbit Digital memberitakan.